Perkenalkan, nama saya Ayunda Dewi Ratih, saya dari Pati, saya adalah anggota Gereja Internet 217. Saya dibesarkan dari keluarga yang belum percaya Tuhan. Ibu saya seorang Kristen, tapi ayah saya belum percaya Tuhan. Dan dalam hari-hari saya memiliki hubungan yang tidak baik dengan mama saya. Setiap hari saya selalu dimarahin mama saya, entah kenapa saya tidak tahu. Dan itu menimbulkan kepahitan dari diri saya. Sehingga selama bertahun-tahun saya kepahitan, saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena saya tidak kuat, saya selalu dimarahi oleh mama saya. Setelah saya pergi dari rumah, saya memutuskan kos dengan maksud untuk mencari ketenangan. Selama beberapa bulan saya ngekos, tiba-tiba saya merasakan sakit di dada saya. Lalu saya memutuskan untuk pergi ke dokter di salah satu rumah sakit di daerah saya. Dan dari hasil menunjukkan bahwa di dada saya terdapat benjolan sebesar 2 cm. Jujur waktu itu saya kaget dan saya bingung. Dan dari dokter mengatakan untuk benjolan ini harus dilakukan biopsi untuk mengetahui apakah itu ganas atau tidak. Dan apabila itu nanti hasilnya ganas, maka harus dilakukan pengangkatan pada payudara karena itu mengarah ke kanker. Kemudian saya memutuskan saya pulang ke kos dan saya nangis, saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dari dalam diri saya mengatakan bahwa saya harus pulang dan saya harus meminta maaf kepada mama saya. Lalu saya memutuskan saya pulang ke rumah dan saya nangis, saya minta maaf ke mama saya atas apa yang sudah saya lakukan ke mama saya. Karena selama ini saya memendam kepahitan yang mendalam kepada beliau. Dan saya bercerita kepada mama saya bahwa saya sakit, umur saya pasti gak akan pernah lama lagi. Lalu mama saya memeluk saya dan mama saya mengajak untuk periksa kembali di salah satu rumah sakit di Semarang. Dan setelah itu saya menjalani operasi. Setelah saya menjalani operasi, puji Tuhan waktu itu payudara tidak diangkat. Tapi dokter mengatakan bahwa saya didiagnosa kanker payudara stadium 2A. Dan saya harus melalui berbagai macam pengobatan, yaitu kemoterapi 6 kali dan radiasi 30 kali. Mendengar hal itu, saya takut. Saya gelisah dan saya kehilangan pengharapan. Karena saya berpikir hidup saya benar-benar gak akan pernah lama lagi. Tapi ketika saya sakit, saya benar-benar merasakan kasih sayang mama saya yang selama ini belum pernah saya mengerti. Mama saya begitu perhatian, mama saya begitu peduli pada saya. Dan perlahan terjadi rekonsiliasi hubungan bagi kami. Hubungan kami kembali baik, kembali pulih, dan kembali dekat. Saya memutuskan untuk berdiam dan saya cari Tuhan. Saya benar-benar ingin membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan saya melakukan puasa selama 22 hari dan pada suatu ketika saya menemukan Instagram, ada Miracle Next Service. Hati saya tergerak untuk mengikuti Miracle Next Service. Lalu saya berangkat ke Solo. Saya bertemu dengan Ibu Tena yang sekarang adalah pembimbing komsel saya. Saya ikut komsel, saya mulai ikut live streaming Bapak Obaja, saya ikuti Pondok Daud setiap hari, saya terus cari Tuhan. Dan waktu itu saya ingat di tahun 2020 rema dari Pak Obaja adalah tahun ini adalah tahun kemuliaan. Itu adalah rema dari Bapak Obaja dan itu selalu saya pegang. Walaupun saya melalui kemoterapi sampai rambut saya botak dan habis, dan pada akhirnya saya harus melalui radiasi 30 kali, tapi karena saya memegang rema dari Bapak Obaja, tahun ini tahun kemuliaan, saya tidak akan pernah diradiasi. Perkataan profetik selalu saya perkatakan. Dan puji Tuhan, di penghujung tahun, ketika Pak Obaja mengatakan, bagi yang belum mengalami, pasti mengalami tahun kemuliaan. Dan ternyata memang benar, di tahun 2020 saya tidak mengalami radiasi, dan saya benar-benar sembuh dari sakit penyakit ini. Kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Mukjizat Tuhan yang kedua adalah di tahun 2021 ketika rema dari GBI Keluarga Allah adalah tahun ini tahun Roh Kudus. Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Itu saya imani. Saya doa ke Tuhan, Tuhan di tahun 2021 ini saya ingin menikah dan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap Tuhan. Saya berdoa lalu Tuhan mempertemukan saya dengan laki-laki yang sekarang menjadi suami saya di tahun 2021 Oktober. Dan selain itu, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mendaftar CPNS waktu itu. Dan puji Tuhan saya lolos dan sekarang
saya mendapatkan pekerjaan tetap menjadi seorang PNS. Dan saya percaya ketika kita hidup mengandalkan Tuhan dan selalu berpegang teguh pada janjinya, maka tak ada yang mustahil bagi Dia. Dia nyata, Dia ada dalam kehidupan kita. Ketika saya mengalami mukjizat, pasti Bapak Ibu juga akan mengalami mukjizat yang sama dalam kehidupan. Haleluya, sekali lagi berdoa tangan yang meriah, saudara. Senantiasa kita diteguhkan Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa diandalkan dan Tuhan yang menjadi jawaban. Ya saudara, saya bisa petik pelajaran yang luar biasa sekali, saudara. Sebetulnya Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena dia mengalami masalah banyak dengan orang tuanya, dengan ibunya, sampai tinggalkan Roma, saudara. Tapi setelah itu juga mengalami, ya dia kena kanker. Ternyata justru masalah yang besar itu membuat dia mulai ambil langkah, ketemu orang tuanya, balik dengan orang tuanya. Ada pemulihan sungguh-sungguh, saudara. Lalu setelah itu dia mulai temukan ya gereja kita, lalu YouTube pertama kali, lalu sungguh-sungguh, saudara. Dan kita lihat ternyata justru anugerah yang besar, mujizat kesembuhan dinyatakan, kanker disembuhkan, saudara. Terus mengimani terus, ya tahun tema tahunan diimani, tahun kemuliaan, tahun Roh Kudus. Dan akhirnya juga bukan hanya itu, sampai pekerjaan keuangannya juga diberkati oleh Tuhan. Artinya Tuhan kita nyata, saudara. Ya hari ini juga ada tamu dari Bogor, saudara. Juga mengalami yang sama dalam pergumulannya, saudara. Ya akhirnya ke Solo ketemu juga. Lalu sungguh-sungguh sudah ikut kelompok saya, lalu mengalami banyak mujizat. Tidak tahu nanti saya akan minta rekaman ya di video supaya besok bisa jadi berkat. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kita mulai masuk ya firman Tuhan sekali lagi dengan tema seri khotbah, bagaimana hidup yang berarti. Tuhan ingin yang ngajar kita supaya sungguh-sungguh punya kehidupan yang berarti. Bukan kehidupan yang ya sia-sia, bukan kehidupan yang gagal, kehidupan yang berarti. Saudara, itu luar biasa. Ya, waktu yang lalu kita diajari, saudara, sukses di dunia, sukses di surga, sehingga sungguh-sungguh punya arti. Jangan gagal dunia, gagal surga. Jangan hanya sukses di dunia tapi gagal surga. Dua-duanya akan menjadi arti yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar menang atas godaan, supaya hidup kita sungguh-sungguh berarti, saudara. Ya, tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, Tuhan itu ingin kita bisa mengalami keberhasilan seperti yang kita belajar kemarin. Tapi iblis itu beda. Iblis itu berusaha menggagalkan supaya kita itu gagal. Maka dia gunakan berbagai cara supaya manusia itu bukan berhasil tapi gagal. Dengan semua cara, dengan semua tipuan. Salah satunya adalah iblis akan menggoda. Iblis akan menggoda sehingga kita salah langkah, salah bicara, salah berbuat, saudara. Dan itu bisa membuat kegagalan. Kita bisa lihat Adam dan Hawa diciptakan luar biasa. Lebih dari semua ciptaan manusia di muka bumi. Lalu Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Tempat yang paling luar biasa sekali. Saudara, di Taman Eden gak ada kekurangan. Di Taman Eden gak ada sakit penyakit. Di Taman Eden tidak ada penderitaan. Tapi iblis tidak akan diam. Dia berusaha menggoda. Sayang sekali Hawa dan Adam ya jatuh dalam godaan, saudara, jatuh dalam dosa sehingga gagal hidupnya. Nah, hari ini sekali lagi kita akan belajar, saudara, jangan sampai kita kalah dengan godaan. Menang atas godaan, menang atas godaan, menang atas godaan, menang atas godaan. Jadi kalau saudara sedang menghadapi godaan-godaan saat ini, saudara ingat, hati-hati. Iblis ingin menjatuhkan. Iblis ingin buat saudara gagal. Jangan mau ikuti godaan. Kalahkan godaan. Menang atas godaan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Itu pesan yang penting. Amsal 7 ayat 21 dan seterusnya.
ia merayu orang muda ya dengan berbagai bujukan. Dengar, apalagi orang muda, orang tua juga sama. Dia akan merayu, saudara, dengan berbagai bujukan. Oh, cara ini dibujuk ini, bujuk itu, saudara, untuk melakukan ini, melakukan itu. Dengan kelicinan bibir ia menggoda, digoda ini, goda, saudara. Mungkin hal yang duniawi, goda, ya banyak yang itu melanggar firman. Ya, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Kalau tidak hati-hati kena godaannya, saudara. Hanya seperti lembu dibawa ke jagalan. Artinya apa, saudara? Artinya tahu ini sedang dibawa ke tempat pembantaian. Ya, saudara, tahu, saudara. Tapi jalan terus, saudara. Ibu saya cerita dulu dia rumahnya dekat tempat jagalan sapi, saudara. Dia berkata, sapi itu kalau dibawa ke pejagalan, sudah dituntun itu bisa keluar air mata. Mungkin dia tahu, tapi ya jalan terus, saudara. Tahu ini mau disembelih, tahu ini mau dibantai, ya jalan terus. Nangis tapi jalan terus. Banyak orang seperti itu. Kalau sudah terpikat oleh dosa, terikat oleh godaan, saudara, tahu rumah tangganya bisa hancur, tahu hidupnya bisa hancur, tahu masa depannya bisa hancur. Nangis, ya tapi jalan terus, saudara. Dan itu bahaya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada saudara yang menyadari saat ini seperti itu, saudara tahu itu bisa hancur, itu bisa rusak, jalan terus, saudara tahu. Jangan mau itu tipu daya daripada iblis, saudara. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu oleh hukum. Bodoh itu artinya nggak ngerti hukum, tapi terbelenggu oleh hukum yang nggak ngerti jalan keluarnya. Seperti itu, saudara. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Ya, terperangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Ya, saudara. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah. Ya, aku perhatikan perkataan mulutku, dengarkan ya firman Tuhan ini, saudara. Jangan hatimu ya membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan jangan menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Ini nasihat, ini diingatkan, jangan sampai ya terus disesatkan jalanmu oleh godaan-godaan seperti itu yang menyesatkan jalanmu. Karena banyak orang yang gugur, ditewaskannya banyak yang gugur. Baik itu orang di luar Tuhan, orang anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, sampai hamba Tuhan, pendeta, kepala sidang, gak hati-hati gugur, saudara, ditewaskan. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rupanya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudara, ini adalah nasihat. Sekali lagi, saudara, hati-hati. Tuhan ingin kita sukses, iblis ingin kita gagal. Dengan cara godaan-godaan, berbagai cara, saudara, supaya bisa jatuh. Tapi sekali lagi, terus saudara, hati-hati. Berjalanlah ya sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Ya, saudara, banyak godaan. Seorang pelajar mungkin bisa ada godaan-godaan, saudara. Oh, nggak belajar main game macam-macam atau nyontek, saudara. Untuk kesehatan ada godaan-godaan, makanan-makanan. Tahu itu nggak sehat, tapi terpikat, saudara. Pernikahan kadang-kadang godaan-godaan sehingga selingkuh gitu, saudara. Iya, atau keuangan, godaan-godaan ini dan itu, saudara, sehingga malah menjerat ya dalam hidupnya atau pelayanan. Godaan-godaan motivasi yang tidak tulus gitu, saudara. Jadi saat ini hati-hati, karena sekali ya iblis akan gunakan berbagai cara ya sedapat mungkin untuk menjatuhkan. Maka singkirkan godaan supaya bisa tetap lihat visi Tuhan dalam kehidupan kita, tetap lihat tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya tetap mata kita tajam bisa melihat jalan yang harus kita lalui. Ibarat saudara mobil, kalau saudara bawa mobil itu ada wipernya, itu saudara ya. Jadi jalan terus kotor, tetap
Lalu ada hujan, oh bisa dibersihkan terus, saudara. Kotor dibersihkan sehingga bisa lihat jalan yang benar, tidak nabrak kanan, tidak nabrak kiri, saudara. Iya, itu penting sekali, aktifkan wiper itu terus. Kalau mulai kotor mata hati kita, mulai ada sesuatu yang beber, dibersihkan dulu, saudara. Ya, sama juga Raja Wali. Dulu saya pernah mengajar tentang Raja Wali. Mata Raja Wali itu luar biasa sekali, jauh lebih tajam daripada mata kita manusia. Sejauh 3 kilometer, saudara. Ada kelinci kecil saja, dia bisa lihat dengan jelas, saudara. Ya, karena ada beberapa faktor, ada 2 sensornya. Salah satunya dia bisa membumbung tinggi, terbang tinggi, saudara. Karena di matanya ada seperti tadi, wiper mobil. Dia tiap berapa detik seret-seret sendiri, saudara. Tiap berapa detik seret-seret sendiri gitu, saudara. Terus jadi dia terbang terus tinggi terus, tapi tetap sama, wipernya terus kerja. Bersihkan, 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 bersihkan. Terbang ada debu, bersihkan. Terbang ada debu, bersihkan, bersihkan, bersihkan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sama dalam hidup kita, hidup menghadapi banyak tantangan, kadang-kadang godaan. Bersihkan terus hati kita, bersihkan terus hati kita, bersihkan terus hati kita, sehingga kita terus tidak jatuh dalam godaan. Amin, saudara. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan kanan kiri, bersihkan terus hatimu. Katakan kanan kiri, bersihkan terus hatimu, saudara. Nah, bersama Yesus kita bisa menang melawan godaan. Kenapa, saudara? Yesus digoda, Yesus menang. Yang beda dengan Adam dan Hawa, digoda, kalah. Nah, bersama Tuhan kita bisa menang. Matius 4 ayat 2 mulai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Katakan saudara, akhirnya apa? Laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, saudara, itu penggoda itu, dan berkata padanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan ketika Yesus lapar, setelah berpuasa lapar, saat lapar itulah maka iblis mulai memberikan godaan. Sesuai apa? Kebutuhan. Orang itu sudah lapar, Yesus sudah lapar, butuh makan. Betul gak, saudara? Saat ya lapar, saat membutuhkan sesuatu, iblis akan menggoda sesuai dengan kebutuhan kita, saudara. Nah, jadi hati-hati sekali. Mungkin saat ini ada juga yang sedang mengalami, saudara, butuh sesuatu, butuh sekali, butuh dana misalnya gitu, saudara. Wah, sudah kepet butuh. Tetap hati-hati. Ada banyak godaan-godaan, betul gak? Kadang-kadang bisa godaan mencuri, kadang-kadang bisa godaan menipu, tapi juga ada yang bahaya sekali saat ini, godaan pinjol, saudara. Pinjam di online, saudara. Sudah banyak sekali kasus sehingga membuat sangat-sangat menderita. Ada beberapa artikel, coba kemarin saya siapa lihat, saudara, ya stres berat, ya terjerat pinjol. Ya pinjamnya 2,5 juta, jadi berapa? Ratusan juta. 2,5 juta saja nggak punya kok. Terpaksa pinjam kok. Bunga tinggi saja berani kok. Sekarang jadi 200 juta, saudara. Sampai stres sungguh-sungguh. Ini terjerat pinjol. Janda 4 anak nekat mau jual ginjal 60 juta. Wah, bingung, saudara. Sampai ginjalnya mau dijual. Kenapa? Terjerat pinjol, saudara. Karena itu dikejar terus, saudara. Jadi hati-hati sekali, saudara, dengan godaan-godaan. Ya, terjerat uang pinjol, kepala toko, ya apa, nekat bobot tempat kerjanya sendiri. Sudah jadi pimpinan, saudara. Sudah jadi kepala, saudara. Karena godaan pinjol, terjerat, sudah ngawur, saudara. Merusak ya prestasinya sendiri, merusak pekerjaannya sendiri. Karena ya tergoda oleh pinjol, ya terjerat utang pinjol. Seorang ibu di depot bunuh diri, saudara. Saudara, kalau lihat kasihan sekali. Saya berkali-kali kadang lihat orang
nangani. Wah, itu dikejar habis-habisan, saudara. Di mana-mana dikejar, saudara. Dikejar, saudara. Dikirim intimidasi. Nanti saya siarkan kau begini, nanti macam-macam. Karena orang waktu pinjam mesti ada datanya, itu saudara. Lalu ini dan itu. Wah, sampai banyak orang stres dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada seorang jemaat pun yang sampai dijerat oleh pinjol. Jangan. Negi, jangan. Ya, seorang pelayan Tuhan juga yang ikut online, siapapun jangan sampai, saudara. Ya, sebab ada godaan yang menjerat, yang bisa menghancurkan, saudara. Percaya di tangan Tuhan tetap ada jalan keluar, saudara. Ya, banyak sekali, saudara. Kebutuhan itu macam, bisa kebutuhan seks, saudara. Hati-hati sekali, jangan nyimpang, jangan selingkuh dan macam-macam, saudara. Kebutuhan apa lagi? Pasangan hidup. Ini sudah kepala 3. Gimana nanti kalau kepala 4 misalnya? Saudara, jangan nabrak-nabrak. Jangan, saudara, mau godaan-godaan. Cari jodoh yang daripada Tuhan, yang seiman, yang dari Tuhan. Saudara akan aman. Tepuk tangan. Ya, karena banyak sekali juga godaan-godaan. Ya, kadang-kadang, ya sekarang tuh karena media itu sudah luas sekali. Kadang-kadang ketemu di media, wah seolah orangnya, wah bagus, atau cantik, wah cinta sungguh-sungguh. Padahal hanya untuk digogoi uangnya, saudara, supaya keluar uangnya, saudara. Wah saya mau gini-gini, wah mau share, tolong ya, karena kirim uang dulu ya. Dengar, kalau seperti itu jangan sampai sekali-kali saudara ngirim uang dulu. Ngirim uang ya bablas, nggak pernah datang, saudara. Godaan itu banyak sekali, saudara. Wah, karena umur ini dari sana mau gitu, jangan. Ya, seperti itu banyak gereja saja kadang-kadang dapat kiriman seperti, wah ada harta karun gitu. Wah ini ada tinggalan siapa gitu. Mau untuk sosial, nyumbang gereja misal gitu. Saya sudah ngalami berapa kali, saudara. Wah dan itu hati-hati, kakek bilang itu berbahaya. Loh betul, saudara. Kalau tidak bahaya. Sebab ada loh orang yang kena habis pendeta saya dengar kok sampai kena banyak kok. Katanya janji ketemu di Singapura sudah terlanjur kirim uang, malah bablas. Hati-hati dengan godaan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan saya. Ya, butuh kesembuhan, jangan sampai lari ya ke tempat-tempat yang dilarang oleh Tuhan. Butuh perhatian. Jangan sampai saudara tergoda cari perhatian yang bukan semestinya, yang dilarang oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kebutuhan apapun ya saudara sadar iblis akan berusaha menggoda, tolak seperti Tuhan Yesus. Tolak saudara dalam nama Tuhan Yesus dan saudara akan aman. Lalu godaan kedua adalah kesombongan, saudara, dan ingin membuktikan dirinya hebat gitu, saudara. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata padanya, engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, jangan takut, engkau kan anak Allah, saudara gitu. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ya kepada batu. Yesus berkata padanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, saudara. Godaan berikutnya adalah kesombongan. Ya, ingin membuktikan saya ya hebat gitu, saudara. Maka Tuhan bergoda, wah anak Allah, jatuhkanlah, tunjukkan kuasamu, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Ada godaan untuk sombong, hebat, kaya, wah, pendek, pinter dan macam-macam. Ingat Tuhan berkata, kesombongan awal kejatuhan, saudara. Betul, saudara. Jangan sampai menjadi sombong. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Ya kelihatannya hebat kalau belum kena badai. Sesungguhnya kena badai gitu saja sudah kelepek, gak bisa apa-apa. Dulu saya pernah menyombongkan karena anaknya orang kaya. Ya
studi saya pasti aman, keluar negeri aman, sudah pulang selesai studi modal pasti diberi oleh ayah saya. Oh mau kerja belum pengalaman, pasti akan diajari, ditopang ayah saya. Saya pikir jadi anak orang kaya hebat, hidupnya terjamin, masa depan terjamin. Ternyata rambutnya brodol, gitu saja hidupnya sudah habis. Orang tua saya kaya, cinta saya, tetap gak bisa nolong saya. Dokter pandai, tetap gak ada yang bisa nolong saya. Sampai datang ke tempat-tempat keramat, saudara. Wah semua orang pandai, saudara, peramal dan semuanya. Tidak ada yang bisa menolong saya. Di situ saya sadar manusia itu sangat terbatas. Kelihatannya saja hebat, kalau sudah ada badai gak bisa apa. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, diandalkan. Hanya daripada Tuhan, semua daripada Tuhan. Amin. Jadi jangan ada yang sampai sombong, saudara. Baru kaya, banyak orang kaya, kadang hilang juga bisa. Jangan rendahkan orang di bawah. Ini di bawah, kelak bisa di atas, saudara. Belajar rendah hati. Jangan mau digoda untuk kesombongan. Di Alkitab ada banyak Nebukadnezar menyombongkan diri. Akhirnya dibuat oleh Tuhan miring sedikit gitu, saudara. Seperti binatang. Akhirnya di rumput, makan rumput gitu. Itu kaisar, raja besar. Sampai dia sadar, baru akhirnya dipulihkan. Herodes juga sama. Ayatnya Herodes mungkin ya bisa dikeluarkan. Pada satu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato pada mereka. Lanjutkan, rakyat bersorak, ini suara Allah dan bukan suara manusia, saudara. Dan sekitar itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing, saudara. Ditampar oleh malaikat Allah. Jadi jangan sampai saat ini ada yang sombong. Gak ada yang bisa disombongkan. Belajar seperti Daud, saudara. Sejak dari kecil mengandalkan Tuhan, diangkat sudah jadi raja, tetap rendah hati. Dia berkata, aku bisa jadi raja karena Tuhan. Aku perang bisa menang karena Tuhan. Aku bisa dapat kekayaan semua karena Tuhan. Istana karena Tuhan. Semua dari Tuhan. Semua tetap miliknya Tuhan. Semua bagi Tuhan. Orang seperti itu diangkat. Jangan sampai menjadi sombong. Amin, saudara. Ya ada lagi kapal Titanic. Ya ini sudah sangat terkenal. Ya saudara lihat ini. Ini yang buat waktu diwawancari wartawan, dia bercerita banyak. Lalu kalau keamanannya, wah ini dibuat sudah hebat, aman, gak mungkin tenggelam. Tuhan saja gak bisa mentenggelamkan. Saudara. Wah sombong sekali. Baru perjalanan pertama sudah tenggelam. Kalau ini saudara kenal mesinnya ya, baru saja kok saudara ya. Ini baru saja ya, dia berkata Tuhan pun bingung gak bisa buat dia miskin, saudara. Tapi sekarang sedang alami, saudara, jadi miskin, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, tolak kesombongan. Amin. Tolak kesombongan. Gak ada yang disombongkan. Ketika godaan keinginan, saudara, akan harta, kekayaan, kenikmatan. 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya apa? Semua kerajaan dunia dengan apa? Kemegahannya, saudara. Dan berkata padanya, semuanya itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus, saudara. Oh iblis awal begitu, mau nyembah. Oh diberi ini dan itu. Pesugihan mau sugih, nyembah. Pakai itu, saudara, hanya jatuh, saudara. Jangan sampai, saudara, kita digoda dengan apa? Kenikmatan, kekayaan dunia, duniawi saja. Atau jangan ingin cepat kaya. Itu saudara yang melanggar firman Tuhan. Orang yang cepat kaya
judi saja mudah toh ya. Kalau menang ya kaya. Saudara. Orang cepat kaya judi online. Sekarang kan banyak sekali juga toh saudara. Hanya tipuan-tipuan judi online. Habis semua saudara. Ya jadi hati-hati jangan ya tergoda oleh kekayaan duniawi, ketenaran duniawi yang menggoda, yang sampai kita berani tinggalkan Tuhan, yang sampai kita melanggar Tuhan. Godaan kedudukan, ada banyak orang demi kedudukan maka tinggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus sama tinggalkan keselamatan, hilang keselamatannya, sukses di dunia hancur, tidak masuk surga, habis-habisan. Jangan sampai mau tergoda seperti itu. Demi ketenaran, demi apapun, jangan sampai kehilangan. Hanya Yesus, Yesus, Yesus yang jadi jaminan keselamatan. Esau saudara hanya lihat ya adanya Yakub bubur kacang merah, rela menjual hak kesulungannya. Hak kesulungan itu adalah janji Tuhan. Anak sulung itu punya bagian lebih saudara. Tapi untuk kenikmatan mulut perut sebentar saja dijual. Tidak menghargai hak yang rohani yang daripada Tuhan. Dijual hanya untuk bubur kacang merah. Hanya hilang. Dia nangis. Dia berusaha tetap saja hilang saudara. Jadi sekali lagi ya hati-hati dengan godaan-godaan kekayaan, ketenaran saudara, kenikmatan yang bukan daripada Tuhan. Karena itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang saudara. Terus saudara berjalan dalam Tuhan, saudara akan aman. Tepuk tangan yang meriah. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak godaan. Misalnya lagi godaan kecewa. Jangan sampai mau digoda kecewa. Godaan pahit hati. Godaan apa? Dendam. Godaan sakit hati. Jangan mau. Dalam nama Tuhan Yesus sudah terlalu banyak yang orang itu hancur karena kecewa, pahit hati. Kesaksian tadi juga kecewa orang tua atau saudara, betul gak? Akhirnya jadi pahit hati, sakit hati, malah kena kanker saudara. Untung akhirnya sadar pemulihan keluarga, untung sadar kembali pada Tuhan, dekat pada Tuhan, dapat pemulihan daripada Tuhan. Itu bahaya sekali saudara. Ya, belajar lapang hati, jangan sempit hati saudara. Saya baca satu cerita juga bagus, ilustrasi. Satu hari ada orang cerita masalahnya banyak sampai hatinya sakit, pahit, kecewa, macam-macam itu saudara. Pada seseorang saudara. Lalu orang itu bijaksana itu saudara. Lalu dia ambil satu cangkir air putih, dia bawa bubuk saudara, bubuknya itu pahit, dimasukkan situ, diaduk satu cangkir sedikit sama ya kasih bubuk pahit itu sedikit situ saudara. Minum-minum dia bilang pahit katanya gitu. Lalu diajak pergi ke danau saudara. Itu di gunung danau besar gitu saudara. Lalu ditambah lagi seperti tadi ya, diambil bubuk pahitnya masukkan di danau, diudak lagi, diaduk, coba dicicipi. Enggak apa, seger gitu. Karena danau di gunung. Pelajarannya apa? Kalau hatimu sempit, hanya seperti cangkir kecil. Saudara, ada hal yang tidak enak membuat hatimu pahit. Tapi kalau hatimu lapang seperti danau, bukan cangkir, maka semua kepahitan hilang. Lapang hati, jangan tergoda untuk hal seperti itu. Amin. Ya, sekarang rahasia menang atas godaan. Yang pertama, berjalan lebih erat, lebih dekat bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sang pemenang. Dia digoda, dia sudah menang. Kalau kita jalan bersama sang pemenang, sudah Yesus yang sudah menang, maka Yesus akan menuntun kita. Yesus akan mengarahkan kita bagaimana menang. Bahkan Yesus akan menolong kita sehingga kita juga bisa menang. Amin saudara. Berjalan mendekat, lebih dekat lagi pada Tuhan. Ada masalah, ada godaan, jangan jauh saudara. Nanti tergoda pahit dan tergoda ya dosa. Lebih melekat. Seperti saat ini sedang ada banyak goncangan, banyak masalah. Jangan jauh dari Tuhan. Lebih melekat pada Tuhan. Lebih melekat dalam doa.
lebih melekat dalam ibadah, lebih melekat dalam pelayanan, lebih akan aman. Betul saudara? Jangan tinggalkan Bethlehem. Ada Elimelek, kotanya Bethlehem namanya rumah roti, firman. Seperti juga di gereja ada firman. Dia sedang mengalami kemarau, di kotanya tinggalkan. Bawa keluarganya. Bukan lebih baik, saya lihat saudara, dia mati, anaknya mati saudara. Jauh dari Tuhan, jauh dari perlindungan, jauh dari pertolongan, jauh dari berkat. Melekat pada Tuhan, menghadapi badai, tetap saja kita akan mantap, tetap saja kita tidak goyah, tetap saja kita selamat. Seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut, sebab gembalaku yang baik, kudanya, tongkatnya menghiburkan aku. Jaminan. Betul saudara? Jangan ada yang menjauh, dekat. Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tapi sekali lagi saudara, makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Saudara yang makin menjauh, kembali makin mendekat. Kalau saudara punya teman, kenalan, apalagi jemaat pelayan Tuhan, diajak makin mendekat pada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya bersama Yesus ada jaminan. Saya tiba-tiba ingat saudara, ada gambar di rumah saya, tapak 2, saudara mungkin lihat. Ya, orang jalan dengan Tuhan, lihat jalan, tapaknya 4, tiba-tiba waktu ada, wah tempat batu karang macam-macam, kok tapaknya tinggal 2. Dia berkata, Tuhan, saat aku sedang hadapi tempat-tempat yang penuh dengan batu karang tajam, kenapa kau tinggalkan aku? Dia protes, waktu aman kau sertai aku, waktu ada seperti itu kau malah tinggalkan. Banyak orang seperti itu, aman merasa Tuhan dekat, begitu ada badai merasa Tuhan gak ada. Betul? Tuhan berkata, bukan, aku bukan meninggalkan engkau, aku gendong engkau. 2 tapak tangan itu, tapak kaki itu bukan tapak kakimu, tapi aku menggendong engkau. Saat ada bahaya, beri, ya saudara, tepuk tangan, terus berjalan dalam Tuhan saudara. Bersama Tuhan aman. Kalau dibalik tinggalkan Tuhan, jadinya hantu. Ketemunya hantu itu ya, lebih baik Tuhan, jangan hantu, jangan dibalik. Amin saudara. Karena saya percaya, ya kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita mengalami masalah seperti ini, tapi punya rencana tujuan yang baik. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Makin dewasa, makin punya pengalaman, makin matang, makin kuat. Ya rohaninya, imannya saudara. Ada seorang, ya saya kenal saudara, ya juga setelah pakai online alami masalah-masalah saudara. Dalam pekerjaannya saya dukung dalam doa terus supaya Tuhan tolong. Tetap tuh saudara, hanya masuk penjara saudara. Tapi saya katakan, jangan takut, jangan goyah, jangan jauh dari Tuhan. Lebih melekat pada Tuhan. Sekalipun ada dalam penjara saudara, terus saudara bimbing sekalipun di sana. Dan saya bersyukur ternyata sungguh-sungguh Tuhan bekerja. Dia di penjara justru pakai selamatkan jiwa, karena pakai hidupnya untuk terus selamatkan jiwa. Sekarang sudah 30 orang lebih dibaptis. Saya berkata, Allah punya tujuan. Kamu masuk di situ, setelah keluar kamu akan dipakai selamatkan jiwa besar-besaran. Betul. Tetap berjalan bersama Yesus, saudara akan aman. Saudara, dia bukan tinggalkan, dia gendong kita, saudara dan saya. Yang kedua, jadikan firman sebagai kiblat atau kompas. Kalau saudara sepupu kita ada kiblatnya, betul nggak? Mau sembahyang sudah jelas kiblatnya sampai di sana. Kalau orang yang sedang naik kapal di lautan bebas, kompas itu penting sekali saudara. Harus saudara, kalau enggak bisa tersesat di jalanan. Jadi jadikanlah firman Tuhan itu kiblat sana. Nanti kalau diikuti selamat. Jadikan itu kompas di sana. Gak lihat saudara, harus sama saja. Tapi percaya itu kompas
saudara akan selamat. Sama dengan firman. Saudara nggak tahu. Semua orang, harusnya gini. Yang benar ini. Tapi dengar, saudara nggak punya kompas. Kalau dengar orang banyak, jadikan firman itu kompas. Penunjuk yang pasti benar. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saudara, Amsal 7 ayat 1 dan seterusnya. Hai anakku, berpegang pada perkataanku. Pegang dan simpan, saudara, perintahku dalam hatimu. Peganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Kalau pegang firman, hidup. Yesus berkata, akulah jalan, ya kebenaran, jalan yang benar, yang membawa kepada kehidupan. Ada jalan, disangka orang lurus, ujungnya maut. Pegang Yesus, firman, firman, jalan yang benar, yang akan mendatangkan kehidupan, keselamatan. Saudara, simpanlah jalanku seperti biji matamu. Jaga sungguh-sungguh, jangan sampai hilang. Saudara, tambatkanlah semua itu pada jarimu, saudara, dan tulislah itu pada loh hatimu. Tulis, saudara. Katakan kepada hikmat engkau saudaraku, dan sebutlah pengertian engkau sanakku, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Saudara akan aman kalau pegang firman Tuhan. Apalagi sekarang di media atau dunia itu pendapatnya sudah A, B, C, D sampai Z. Kadang-kadang bisa bingung yang benar mana, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mau profesor, mau dokter, mau apapun, tetap pegang firman. Jadi kompas kita, jadi penunjuk yang pasti, jalan yang benar, yang membawa kepada kehidupan. Itu yang utama. Saya terus ingat, saudara, ada pelayan kita, Bapak Beni, Ibu Elia, waktu bersaksi saya cerita, dia dulu di bawah sekali, akhirnya ditolong oleh Tuhan, diangkat. Bahkan dalam kesaksian dia berkata, bagi mereka keluarga, firman itu harus nomor 1. Waktu menikah sepakat dulu firman itu yang nomor 1. Sebab laki dan perempuan cara berpikir bisa beda, selera bisa beda, pendapatnya bisa beda. Kalau beda, yang dituruti siapa? Yang dituruti firman Tuhan. Saudara, mana yang enggak sama berarti harus ngalah. Yang benar tetap firman. Saudara, sudah punya anak-anaknya, dia cari firman nomor 1. Dia berkata bukan gak ada masalah, tetap ada masalah, tapi jauh lebih cepat mudah selesai kalau sudah sepakat firman nomor 1. Sumber kebenaran pasti benar. Saja saudara-saudara tidak tergoda kanan kiri. Firman, pegang firman. Firman itu kompas, firman itu kiblat yang terus kita tuju. Yang ketiga, lawan iblis dengan iman yang teguh. Saudara, lawan iblis dengan apa? Iman yang teguh. Kita sudah jalan yang benar, kadang-kadang belum langsung mengalami. Perlu kadang-kadang ada waktunya, kadang-kadang prosesnya. Harus iman kita teguh. 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 Kalau hari ini ada namanya Pak Teguh, imannya harus teguh. Loh, iya toh saudara, namanya saya sudah Pak Teguh kok. Kalau ada Bu Teguh, imannya teguh. Ini yang dengar kelihatannya ada loh, yang namanya teguh. Maka Tuhan berkata, harus teguh, harus percaya. Orang percaya harus percaya. Siapa orang tidak percaya? Siapa orang percaya? Angkat tangan. Harus percaya. Harus teguh, percaya. Belum melihat, percaya. Belum mengalami, percaya. Tidak tahu, percaya. Betul, saudara. Iman yang teguh sangat-sangat penting. Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, aku tetap percaya. Aku terus menguatkan imanku untuk percaya, untuk percaya, untuk percaya. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal. Imani, pegang. Apalagi kalau sudah belajar mengerti kebenaran, katakan firman itu, saudara, supaya iman kita dibangun. Apalagi kalau firman itu sudah jadi rema, sudah dapat rema, ucapkan sebagai perkataan profetik dengan iman. Ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang melakukannya. Ucapkan firman rema dengan iman itu bukan munafik.
Loh, sepi kok, ini keadaan dunia gelap kok. Berkata, wah anugerah, kesempatan. Saudara, beda. Kita diajari Tuhan bagaimana kuasa itu mengalir. Kejadian 1 ayat 1 mulai sudah diajari. Dunia gelap. Tuhan gak ngomong gelap-gelap, enggak. Jadi terang. Akhirnya jadi terang, betul gak? Ya betul saudara, betul saudara. Dunia kosong, Tuhan gak terus ngomong kosong. Nyatanya kosong, enggak. Ada binatang di darat, ada binatang di air, ada binatang di udara. Jadi maka ada, yang tidak ada jadi ada. Betul saudara? Diajari, saudara masih ingat Yeskia diajak lihat di padang gurun tulang-tulang kering yang sudah sangat kering, saudara. Banyak orang lihat tulang kering, nyatanya kering kok padang gurun gitu, saudara. Sampai Tuhan tanya Yeskia, saudara, ya dapatkan tulang kering, dipulihkan. Yeskia bilang nggak tahu. Tuhan ngajar gimana hidupkan tulang kering. Nubuat, katakan apa yang ada di hatinya Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Hai tulang kering, kamu tidak akan terus mati, kamu akan dihidupkan, kamu akan dipulihkan, kamu akan dibangkitkan. Tulang-tulang kumpul kembali. Waktu dikatakan kuasa bekerja, lalu katakan ada daging, ada urat, ada kulit. Waktu diucapkan kuasa Tuhan bekerja, tetap belum hidup, imannya harus terus teguh. Katakan lagi, hai angin dari semua penjuru berembus, dari utara berembus, dari timur berembus, dari selatan berembus, dari barat berembus, dalam nama Tuhan berembus. Maka angin itu berembus dan tulang kering diubah menjadi tentara yang besar. Saya katakan, ya saat ini dunia boleh dalam gelap, saudara, ada ini dan itu, tapi di balik ya, pandemi, di balik gelapan ada rencana Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada anugerah yang luar biasa. Saatnya Yesaya 60 digenapi secara luar biasa. Kesempatan, saudara, terima terang Tuhan, percaya, karena ini firman lebih daripada keadaan. Keadaan memang dunia dalam gelap, bangsa kelam semua itu memang, tapi firman berkata kita anaknya Tuhan, terang itu datang, kita diterangi. Memang gelap tapi diterangi sampai kemuliaan Tuhan ada. Bahkan diperintahkan bangkit, pancarkan terang, pegang firman, panduannya firman, iman teguh, ucapkan, jadi terang. Saudara akan lihat bangsa-bangsa berbondong-bondong datang, sampai raja-rajanya datang. Saudara akan lihat hujan pertobatan, saudara akan lihat hujan keselamatan, saudara akan lihat Tuhan raya. Bahkan yang mau dipakai oleh Tuhan imani, ya kekayaan, kelimpahan kan datang supaya anak Tuhan bisa diberkati, dipakai untuk jadi berkat, dipakai membiayai Tuhan raya kegerakan yang besar. Bahkan saya percaya Median, ya Kedar, Nebayot akan berbondong-bondong datang mensaksikan kemuliaan Tuhan, perbuatan besar Tuhan, melihat penglihatan, melihat nyata Tuhan itu, saudara. Dan Roma Allah, Tuhan berkata akan dinyatakan keagungan, kemuliaannya dengan iman teguh. Ucapkan, deklarasikan, saudara akan lihat kasih karunia, kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Saya saksikan satu saja ya, ini karena bagus dan lama. Ada pengusaha di Solo bersaksi, saudara, dia punya kerinduan sudah lama supaya punya workshop, gudang, kantor itu jadi satu gitu loh, saudara ya. Supaya karena dia sudah punya jaraknya jauh-jauh. Namun untuk bangun itu dana itu enggak punya, saudara. Sudah lama, saudara, sulit sekali karena di luar ya kemampuannya. Waktu gereja berkata, saudara, diajarkan oleh Tuhan gereja record breaking miracle, mujizat yang memecahkan rekor. Tiba-tiba jadi lebar, dia tangkap, saudara, dia imani, saudara. Tiba-tiba yang dulu nggak berani jadi berani, saudara. Itu luar biasa sekali. Dia hanya punya dana 30% dari rencana kalau itu ya untuk diadakan, dibangun, tapi tiba-tiba punya keberanian yang luar biasa. Tuhan lalu gerakan dia benih profetik, dia dengan iman berani, saudara, komitmen ya. Lalu tiba-tiba dia bergerak, IMB-nya cepat sekali jadinya, saudara. Lalu saudara untuk membangun dia terus mulai, saudara. Bahkan saat itu waktu mulai dulu
tiba-tiba pandemi, saudara. Kelihatan, loh kok seperti itu, saudara. Tapi dia berkata hanya 2-3 bulan pandemi itu, saudara. Ya, tapi akhirnya mulai bangkit lagi. Dia berkata, justrulah cara Tuhan jawab. Karena pandemi pertama, semua nggak laku, murah semua, saudara. Tapi setelah Mei Juni, naik. Itu cepat dia selesaikan, saudara. Sehingga justru malah bisa diselesaikan. Sekarang sudah selesai semua. Tapi pergumulannya tidak mudah. Kenapa? Dia sudah punya prinsip, nggak boleh hutang. Ayahnya dulu pernah terjerat hutang, sudah pesan seumur hidup nggak boleh. Ya hutang banyak seperti nanti terjerat lagi. Jadi dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Terus dan luar biasa, singkat cerita, Tuhan tolong akhirnya selesai. Bahkan bukan hanya bangunannya, mesin-mesin barunya juga lengkap ada. Bukan hanya itu saja, sungguh-sungguh tanpa utang, ditambah lagi ditawarin tanah sebelahnya, juga beli lagi tanah sebelahnya. Dia berkata, kuncinya harus berani percaya pada Tuhan yang punya kuasa, yang mengasihi. Kuncinya berani percaya pada Tuhan. Namanya orang Kristen, dasarnya itu iman. Namanya orang Kristen disebut orang percaya. Harus percaya. Amin, saudara. Saya tutup dengan Tuhan sedang gerakkan saat ini doa puasa 21 hari. Dulu ada tulisannya Daniel, tapi itu sebenarnya hanya harinya yang kita ambil. Jadi beberapa waktu yang lalu Tuhan gerakkan doa puasa. Karena apa? Tuhan ikan dunia ini sedang goncang, sedang kacau, saudara. Dengan kejadian Rusia masuk Ukraina itu, saudara. Jadi semua orang sedang bingung, takut juga apakah ini nanti perang dunia ketiga. Bisa jadi banyak sekali, saudara. Lalu mulai juga ada ya tafsiran nubuat, apa ini perang Gog Magog gitu, saudara. Ya tanya sampai Kamis Jumat kemarin saya jelaskan tentang ya nubuatan perang Gog Magog. Saudara mau tahu ya saya lihat di Kamis Jumat ya banyak sekali. Lalu Tuhan juga ingatkan ini perlu kita ya berseru, merendahkan diri, doa puasa di hadapan Tuhan untuk dunia ini. Bukan duniawi. Tuhan itu cinta. Karena begitu Allah Bapa mengasihi dunia ini, saudara, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, peroleh hidup kekal. Ini bahaya perang dunia tiga. Justru seperti dibalik oleh Tuhan, banyak orang tersyukur. Hujan pertobatan, hujan keselamatan, bangsa-bangsa diselamatkan. Juga untuk Indonesia, ini gawat, hati-hati ambil keputusan. Ya karena ini kancah perang, ya super power. Kalau salah risiko. Doakan bangsa kita, doakan presiden kita, doakan wali kota kita, doakan gubernur, doakan bangsa kita, doakan kota kita, doakan gereja-gereja, doakan gereja kita, doakan keluarga-keluarga, doakan keluarga kita, doakan hidup kita. Sungguh-sungguh bisa mengalami jadi alatnya Tuhan. Jadi doa puasa tujuannya itu. Ialah dipakai Tuhan untuk berseru. Karena Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa. Sajak setiap saudara, ayo bergandengan tangan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya ingat di Pensacola pernah ya Yong Gicho dapat nubuatan. Tuhan lakukan luar biasa di Amerika kalau menanggapi Tuhan. Lalu ada pendeta di Pensacola menanggapi gerakan doa puasa. Hanya dilawat Tuhan luar biasa. Saudara, sampai kebaktiannya malam. Saya pernah ke sana jam 12 siang. Orang itu antri di depan. Kebaktiannya jam 7 itu antrinya di depan, saudara. Kenapa? Orang lapar dan hadirnya Tuhan. Saudara, butuh sekali supaya dapat tempat. Bukannya dapat, supaya dapat yang di depan. Tuhan, saya percaya ini nyambung, saudara. Tahun 2022. Tahun yang luar biasa. Berikan diri kita dipakai oleh Tuhan. Kita wujudkan semua bangkit berdiri, saudara. Main
minta Roh Kudus berkarya, saudara. Berkerja di tengah-tengah kita, saudara. Percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah gagal. Lebih dari masalah di dunia ini. Penuhi tempat ini, ku terima lawatanmu, hidupku mujizat terjadi. Sekali lagi berkaryalah Roh Kudus. Oh, berkaryalah, bekerjalah sekarang. Bekerjalah sekarang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah gagal. Percaya kuasa-Mu akan mengubah gelap menjadi terang, menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Penuhi tempat ini, lawatanmu penuhi hidupku, mujizat. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Angkat tangan saudara, buka hati saudara di hadapan Tuhan. Ucapkan sesuatu, tanggapilah firman Tuhan. Adalah rencana Tuhan supaya setiap kita anak-anaknya sukses di dunia, juga sukses di surga. Tapi iblis tidak suka. Iblis ingin menjatuhkan dengan segala tipu daya, dengan segala godaan-godaan. Oh, firman Tuhan sedang mengajarkan kita, mengingatkan kita, saudara, waspada terhadap godaan-godaan. Jangan sampai lalai seperti Hawa dan Adam. Jangan tanggapi godaan-godaan, saudara. Oh, saudara, banyak godaan diberikan. Kalau Yesus saja digoda, semua orang iblis berusaha menggoda dan menyesatkan. Godaan dalam studi, doa, godaan dalam rumah tangga, godaan dalam pekerjaan dan keuangan, godaan hidup, godaan kesombongan, saudara. Godaan saat kita sedang butuh, saudara. Saudara, godaan kenikmatan, kemasyhuran, kekayaan, saudara. Jangan sampai, saudara, saudara terseret oleh godaan, sehingga seperti sapi yang dibawa pada pembantaian, melekat pada Yesus, melekat pada Yesus. Jangan ada yang menjauh. Kalau ada kembali, melekat pada Tuhan, lebih dekat lagi pada Tuhan, berjalan bersama Tuhan Yesus, saudara akan aman. Jadikan firman itu yang kiblat, jadikan firman itu kompas dalam hidup kita. Pegang kompas itu, sekalipun tidak tahu jalannya, maka akan terus terbimbing, saudara. Lalu jangan lupa iman yang teguh, iman yang teguh, jangan goyah. Iman yang teguh, ucapkan perkataan iman, deklarasikan perkataan iman, mengucapkan perkataan profetik, saudara. Melangkah dengan iman, berjalan dengan iman. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan lakukan yang besar. Tuhan, kamu doakan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan bisa tangkap firman-Mu. Ini jadi pewahyuan, ini jadi pembukaan ilahi, ini jadi rema bagi setiap kami. Bahkan Tuhan, kami berani berdiri untuk dunia, untuk bangsa ini. Tuhan, Engkau tolong setiap kami. Doa puasa, merendahkan diri, bawa dunia ini, bawa bangsa kami, bangsa-bangsa, bawa kota-kota desa, bawa gereja-gereja,
gereja kita bawa, keluarga kita bawa, hidup kita di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan merubah masalah menjadi mahkota. Yesaya 60 akan dinyatakan bangkit jadi terang. Oh, hujan pertobatan, hujan keselamatan, Tuhan jiwa-jiwa, bangsa-bangsa datang, raja-raja datang. Berikan dirimu jadi bendaharanya Tuhan, diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa, dipakai membiayai kegerakan pekerjaan Tuhan. Oh, imani Tuhan sedang berkarya, kemuliaan nyata saudara. Oh, doakan saudara, kita nepaya, terus doakan saudara. Oh, Tuhan berkarya, orang-orang datang dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu doakan setiap jemaat, orang yang ikut pada saat ini, ibadah ini, sembuhkanlah Tuhan yang sakit. Oh Tuhan, sekali lagi berkati itu cari berkat, khususnya Tuhan berkati cinta Tuhan, bukan cinta uang, cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, kekuatan, juga kasih sama manusia. Jadi berkat Tuhan, Engkau yang berkarya. Setiap doa apapun kami bawa di hadapan-Mu, kami ketuk pintu hati-Mu, Engkau yang membuka hati-Mu, Engkau yang menjawab. Bahkan Tuhan beri jawaban lebih daripada yang bisa diminta, lebih daripada yang bisa dipikirkan. Dan kami percaya Engkau yang menjawab, maka kami terima dengan iman. Jawaban doa terima dengan iman, terima dengan iman. Apapun yang saudara doakan, terima dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali dan firman-Mu terus akan menuntun kami. Tolak godaan, berjalan bersama. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati, menang atas godaan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, seluruh kehidupanmu, keuanganmu, masa depanmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, yang berkarya di tengah-tengah kami selama-lamanya. Sedang diberkati kata bersama. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, Tuhan